Mana prosesi pemakaman sang legenda Titiek Puspa, sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria yang berada di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Roni, bagaimana prosesi pemakaman, apakah sudah selesai dan setelah selesai dilakukan, prosesi apa lagi yang akan diselenggarakan oleh keluarga? Ya, Sasa, tadi sekitar pukul 10 menit yang lalu sudah selesai prosesi pemakaman dari Eyang Titiek Puspa yang tadi saat ini masih sebenarnya prosesi pensiraman dan juga tabur bunga yang diberikan oleh sejumlah kerabat, kemudian baik dari keluarga maupun mereka yang datang. Saya mungkin akan berbicara langsung, izin Ibu Dewi, izin saya Roni dari CNN, kita sedang live report, izin kita berbicara sebentar ya Ibu. Kita tahu sosok Eyang Titiek Puspa ini begitu inspiratif buat kita semua. Apa yang paling Ibu ingat tentang beliau? Ini yang saya sudah puluhan tahun ya kenal beliau, dari waktu pertama kali sampai apa lagu-lagunya yang pertama sampai yang terakhir Gongsi Facai yang untuk anak-anak itu yang tahun lalu di launching, padahal sebetulnya udah 10 tahun yang lalu tapi dikeluarkan sama Mustika itu baru. Tapi kalau saya pikir, saya cinta membahas Titi karena dari dulu semua lagu-lagu ciptaan itu sangat simpel dan sangat mengena di kita orang Indonesia. Umpamanya Kupu-Kupu Malam, umpamanya Kurela di Kau Pahlawan, umpamanya Bang Bingbong, Jatuh Cinta, Gang Kelinci. Karena kita semua apa yang diomong itu kita sekitar kita, jadi nggak ada satupun lagunya yang susah rasanya. Semua bisa diikuti sama semua manusia. Dan dia itu bukannya diva di Jakarta Pusat, seluruh Indonesia dan dunia. Dan kita tahu 60 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk berkarya di belantika musik Indonesia, di ranah hiburan Indonesia. Tetapi ada value atau nilai apa yang mungkin bisa menjadi teladan buat kita semua yang Ibu Dewi rasakan? Itu adalah orang yang entertain. Untuk kalau dekat sama dia rasanya nggak bakal sedih tuh. Kak, itu yang saya bilang, dia sama saya bisa waktu sedih, bisa waktu gembira. Jadi waktu sudah sejak tahun lalu 7 hari sebelum Lebaran, terus sekarang tanggal 26, 4 hari sebelum Lebaran, dia mendapatkan cobaan yang sangat berat. Kalau setahun yang lalu, seminggu itu terjadi dia jatuh di toilet di kamar mandinya, ototnya kecelek-celek, dan sampai 3 bulan dia baru bernormal. Nah itu saya bisa lihat, Titiek Puspa sebenarnya adalah sangat membutuhkan teman yang perhatian, simpati, empati. Dan waktu dia juga sakit kanker, saya tuh bisa ketawa di kamar di apartemennya dia, padahal dia baru aja dioperasi, tetapi dia bisa ketawa karena saya selalu bercanda sama dia. Kita nggak ngomongin orang, kita ngomongin diri kita, kelucuan dan keanehan dan kekurangan kita masing-masing. Jadi kita tuh nggak ngerasa berdosa, bisa ngetawain diri sendiri kan enak. Nah itu Titi bisa diajak untuk bercanda itu. Hal-hal jenaka yang selama ini ia sampaikan kepada publik, saya agak sedikit duduk mungkin boleh ya Ibu Dewi. Sesuatu yang sederhana tapi bisa melekat kena ke semua orang, ya, dan juga bagaimana penerimaan masyarakat di segala generasi. Saya yang mungkin bisa dikatakan udah masuk ke generasi ketiga beliau gitu untuk berkecimpung gitu, dan loh. Iya, dan ada rasa yang bisa dikatakan sama, bertahan dari dulu sampai sekarang, dan itu yang menjadi kekuatan. Mengatakan sesuatu yang lucu dengan spontan. Jadi umpamanya dia tukang lupa. Orang yang kasih baju bagus sama dia nggak sakit hati, dia lupa karena apa? Sopo sih lali, ku sopo tuh? Iku loh dia sayang dulure Yesus Kristus, Musa. Jadi Musa kita sampai kakak ada orang bisa gitu, kue dulure Yesus Kristus, yang samanya Rabi Musa. Nah itu salah satu contoh yang dimana dia selalu bila dia lupa nama orang, dia pakai yang manisnya gitu loh. Kamu menjadi apa? Heh, perempuan pinter, heh gitu.
Padahal kita sabar hari ngomong, tapi kan dia kan emang suka lupa. Jadi dia buat sesuatu lupa itu bukan nyakitin hati orang, tapi dia menertawakan dirinya sendiri sehingga orang bisa ketawa apa yang dia omongin. Terima kasih Bu Dewi, begitu banyak kenangan, begitu banyak cerita tentang beliau yang sekarang hanya bisa kita kenang, hanya kita bisa sampaikan lewat doa. Dan saya secara personal, Dia selalu mengatakan Gusti Allah mencintai aku. Itu sesuatu yang luar biasa loh. Dia selalu Gusti Allah, dia selalu Tuhan, Tuhan mencoba saya, Tuhan ini. Walaupun dia nangis gitu kalau lagi sakitan, tapi dia ngomong tentang Gusti Allah. kita sama-sama kehilangan. Saya juga ingin mengucapkan selamat berbela-sungkawa sekali lagi Ibu Dewi yang kuat ya Ibu ya. Terima kasih. Ya, dan kita mendengar begitu cerita-cerita yang positif kalau kita menangkap. Saya beberapa membaca bagaimana memori beliau tentang beliau yang begitu kuat, yang begitu melekat dari 3 generasi, wajar bisa dikatakan sebagai legenda musik Indonesia 3 generasi. Dan ini sesuatu yang pantas disampaikan atau diberikan kepada beliau. Dan saat ini harus kita lepaskan bersama dengan penghormatan terakhir. Kembali ke Anda, Saza. Baik, terima kasih Roni Satria laporannya.